tentang tentang apa namanya eh, plat menerusnya, terus panel zoom-nya kita juga bahas di sini semua itu nantinya. Memang ini eh, proyeknya cukup apa namanya agak sedikit mikir gitu ya, jadi nggak bebas bergerak gitu ya, nggak bebas bergerak karena semua ada batasan-batasan yang harus comply dengan SNI gitu ya, harus comply dengan SNI. Jadi memang eh, kita biasanya kan asalkan etap all pass gitu ya, baik strong kolong big beam pass gitu kan, terus lalu apa namanya stress ratio, story drift pass, cuman kita harus nengok juga SNI-nya gitu, tabel-tabel di SNI-nya, syarat-syarat di SNI-nya harus kita lihat juga ya. Misalkan eh, eh, bentang LN dibagi D. Nah, itu harus lebih besar dari 7 gitu kan. Misalkan bentang 9 meter gitu. Eh, itu depth-nya harus lebih besar di panjang bersihnya gitu ya. Dibagi D itu harus lebih besar 7 gitu. Kalau L-nya 9 meter, terus itunya pakai WF 1000 gitu. Berarti 9 meter bagi 1000. Masih 9, masih 9 kan. Masih oke. Praktis loh sini Pak ya. Tapi kalau kita pakai Praktis 1500, loh sini ya. pakai Baru tahu saya 1500 loh sini. artinya Wih, LN per orang D-nya dalam itu kayaknya nih. lebih kecil dari 7. Itu nggak boleh gitu ya. Itu nggak Baru boleh. tahu saya bisa loh Seperti sini. itu. Meskipun di etap itu lolos gitu. Oke-oke aja gitu. Kayaknya ngobrol sini. Iya nggak pernah Dan lewat sini. masalah strong Kirain kolom big nggak beam boleh. juga eh kolom big beam juga jelas gitu ya. Kolom big beamnya Nggak bisa. yang Oh, mana saja yang menahan menahan struktur gerak keseluruhan yang kita bahas. Sebetulnya memang kita mungkin setiap engine nanti bisa beda-beda dalam menentukan perimeter pemikul momennya gitu ya. SML bisa beda-beda. Jadi seperti sirbol aja tuh. Sirbol itu diletakkan di mana aja. Ini kayak simbol rangka rangka sirbol aja gitu. Bisa diletakkan di mana aja supaya dia menahan momen, gitu. Nah, momen khusus gitu ya. Jadi intinya begitu sih ya konsepnya untuk mendesain eh, datengin IKN bangunan baja 48. bertingkat banyak dengan menggunakan special motion frame gitu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ya seperti tadi itu ya. Jadi tentang perbandingan LN per D lebih besar 7, lalu batasan tebel plank, tebel web itu juga harus komplit dengan SNI-nya, antara maksimum berapa, minimum berapa, itu ada semua syaratnya. Itu yang bikin kita agak berpikir gitu ya. Jadi nggak serta-merta by software gitu. By software mungkin pas-pas saja gitu. Cuman harus ditengok lagi syarat-syaratnya di SNI gitu. Jadi mungkin agak lebih lama biasanya gitu untuk mendesain SMS ini ya. Agak lebih lama sebetulnya. Karena kita dibenturkan sama syarat-syarat yang ada di tabel SNI tersebut gitu ya. Kalau nyari Wah, profil high daftar sih agak mudah ya. 5 menit nggak ada itu sudah kita ketemu gitu. Yang penting 0,32 KE per FY untuk flange, lalu yang untuk ini 2,47 itu ya akar EFY 1 minus 0,1 CA gitu ya. Itu itu mudah didapat sebetulnya. Cuma nanti ada batasan-batasan tertentu yang harus comply dengan SNI yang berlaku di prakualifikasinya itu sama seismiknya. Mungkin itu saja konsep yang terutama konsep untuk mendesain struktur baja bertingkat banyak sistem spesial moment frame dari saya. Nanti untuk lebih lanjut itu akan disampaikan oleh Noval itu ya, lebih detailnya gitu. Tapi secara konsep seperti itu ya. Kita mungkin setiap engineer bisa beda-beda sih, karena ini memang trial gitu ya. Nggak harus harus seperti ini. Anda bisa mengembangkan diri, apakah semua di perimeter semua gitu kan, di perimeter semua sebagai SMF juga bisa. Lalu yang tengah-tengah itu sebagai gravity.
Yang penting arah vertikal, arah arah memanjang dan arah melintang tuh ada pemikul pemikul khususnya gitu. Dan ini memang apa namanya cukup berat ya, profilnya cukup berat ya. Jadi nggak seperti lazimnya kita desain seperti dulu ya. Jadi ya mungkin kita mungkin perlu bandingkan ya. Kalau mungkin yang SMF ketemunya gede-gede gitu kan. Tapi yang lain kan gravity frame ya. Mungkin lebih nggak nahan gempa, cuma gravitasi saja. Artinya mungkin bisa eh, so-so gitu ya, apa namanya, bisa switch gitu ya, volumenya, area loadnya, maksudnya tonase per areanya tuh bisa di ini gitu, di apa, bisa dibanding-bandingkan gitu ya, antara yang lama dengan yang baru ini gitu. Cuman saya belum sempat sih untuk bandingin apa namanya, kalau sistem lama sama sistem baru. Kalau sistem baru ini kan ada beberapa portal yang cukup besar-besar profilnya gitu, tebel-tebel sampai 42, 25, nah gitu tebel-tebel tuh. Dan itu mestinya build up section gitu ya, build up section. Begitu pembukaan dari saya ya, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Bismillah, semoga menambah wawasan kita bersama untuk saling belajar ya. Memang ini sih kita angkat dari real project kami sih sebetulnya. Ini adalah proyek nyata kita yang sudah lolos TPA gitu ya. Jadi memang seperti inilah apa namanya, mendesain baja bertingkat banyak dengan eh, sistem rangka pemikul khusus gitu, RMK gitu ya. Demikian dari saya pembukaannya ya. Mungkin Noval bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pembukaannya Pak Toto. Mungkin setelah ini saya mohon izin kepada Bapak Ibu. Mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan saya. Beberapa juga sudah pernah ikut pelatihan yang sebelumnya, yang pelatihan etaps dari TAP di beberapa bulan kemarin. Nah, di kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk membahas hal yang lebih spesifik, apa-apa yang kaitannya dengan struktur rangka baja, pemikul momen khusus. Nah, sebagai pendahuluan, nah mungkin kita akan sedikit banyak mengenal secara konsep terlebih dahulu ya, bagaimana suatu sistem rangka pemikul momen atau Oh, moment frame iya, iya. bisa bekerja ya. Udah. Tadi gue minta foto-fotoin surat sih udah. Ya. Oh, udah. Udah kelihatan atau belum? Apa mau gitu? Ntar coba aja. Kalau kalau boleh, kalau lu mau kirim lagi nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau di bahasa Inggris memang lebih dikenal sebagai moment frame ya, atau rangka pemikul momen. Moment frame sendiri dibagi menjadi tiga, ada pemikul momen biasa, ada juga pemikul momen menengah, dan yang terakhir ada pemikul momen khusus ya. Ada yang namanya ordinary moment frame, ada yang namanya intermediate moment frame, dan ada yang namanya special moment frame. Membahas rangka pemikul momen tentu tidak akan jauh dari perilaku ya, dari rangka pemikul momen itu sendiri, di mana
Sebagaimana namanya, suatu rangka unicul momen harus memastikan bahwa sambungan antara balok dan elemen kolomnya dapat menerima momen ya. Sehingga di join-join di sini perlu didesain dengan sambungan momen. Akibat gaya lateral, eh, rangka unicul momen dapat berdeformasi. Ini perilaku dari rangka unicul momen. Nah, kemudian akibat deformasi tersebut, gaya lateral akan ditahan oleh gaya geser pada masing-masing kolom. Lalu dari gaya geser tersebut, kolom akan mendevelop momen pada kolom sendiri, lalu dari momen pada kolom nanti akan mendevelop momen yang akan terjadi pada elemen screennya, yaitu elemen balok. Nah, secara duktilitas sendiri, elemen struktur rangka pemikul momen memang memiliki. Oh ya. Halo, mohon maaf tadi terputus. Secara duktilitas, oke kembali kita lanjutkan ya. Secara duktilitas, elemen struktur rangka unicul momen memiliki duktilitas yang paling tinggi dibandingkan dengan katakan struktur rangka dengan bracing eksentris atau struktur rangka dengan bracing konsentris. Nah, karena dia memiliki duktilitas yang paling tinggi, perlu dipastikan bahwa memang sambungan antara balok dan kolom dari struktur rangka unicul momen yang kita desain memiliki kekuatan yang cukup memadai. Nah, dibandingkan dengan yang lain, eh, struktur rangka pemikul sorry, struktur rangka dengan bracing konsentrik dia paling nggak detail, ya, tapi dia memiliki kemampuan menerima gaya yang paling tinggi. Maka jika dibandingkan antara tiga sistem struktur ini, dapat dipastikan bahwa struktur rangka unicul momen memiliki koefisien modifikasi respon yang paling besar di antara tiga atau dua sistem struktur yang lain. Dalam suatu sistem rangka unicul momen, sendi plastis diharapkan terjadi pada elemen balok atau elemen sekring ya, biasa kita sebut. Nah, sendi plastis tidak boleh terjadi pada kolom karena nanti mekanisme yang terjadi tentu bukan serangga weak beam tapi adalah kebalikannya, weak kolom strong beam. Nah, itu tidak kita inginkan karena rawan menimbulkan soft story mechanism. Kalau di dalam struktur rangka dengan bracing eccentric, tentu yang dimanfaatkan sebagai elemen link atau elemen sekring ya, elemen fuse itu adalah elemen linknya ya. Jadi dia memanfaatkan elemen-elemen link di ujung-ujung bracing sebagai elemen untuk mendisipasi energi gempa. Kalau di struktur rangka dengan bracing konsentrik yang dimanfaatkan tentu adalah bracing-bracingnya. Nah, ini proses plastifikasi yang memang dikehendaki terjadi pada balok. Memang diharapkan pada struktur rangka pemikul momen sendi plastis terjadi tepat ya sebelum muka kolom. Karena dari apa yang terjadi di gempa Norwich dulu, banyak kegagalan yang merambat. Tidak hanya berhenti pada sendi plastis di balok, tapi sendi plastis justru banyak muncul di muka kolom.
Atas dasar itulah hampir semua sambungan terprokualifikasi yang ditulis di SNI memang menghendaki bahwa sendi plastisnya harus berjarak dengan jarak tertentu ya dari muka kolom. Tidak boleh sampai muka kolom. Nah, ini yang tidak diharapkan ya, terjadi plastisifikasi di kolom. Nah, ini ada muka kolom ya yang dia memang mengalami sendi plastis. Nah, ini yang tidak kita harapkan karena hal seperti ini dapat mengakibatkan kegagalan struktur ya. Dalam hal ini soft story mechanism. Nah, ini terkait SMF kita nggak akan bisa lepas ya dari apa yang disebut dengan daktilitas ya. Nah, daktilitas nanti akan ditetapkan dalam beberapa hal ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan daktilitas material. Tidak semua material struktur baja bisa digunakan ya. Jadi dalam SNI 7860 sendiri memang dibatasi profil-profil apa saja yang bisa digunakan dengan material-material apa saja yang bisa digunakan. Sebagaimana contoh untuk profil baja gilas panas dan batangan, nah ini bisa menggunakan ASTM A36 sampai ASTM A59. Lalu untuk elemen-elemen hollow seperti pipa atau struktur gerombolan lainnya, nah ini bisa menggunakan tabel di bawahnya. Begitu juga sampai akhir ya. Nah, setiap material memiliki karakteristik masing-masing ya, yang ini akan menentukan kuarter ekspektasinya. Jadi untuk desain memang yang digunakan adalah F-yield katakan. Tapi nanti untuk desain kapasitas yang digunakan adalah RY dikalikan dengan FY. Begitu juga dengan FU-nya. RT dikalikan dengan RU. Nah, ini yang kaitannya dengan desain kapasitas. Jadi secara sederhana desain kapasitas adalah satu proses desain yang menghendaki bahwa satu elemen struktur didesain lebih kuat dibandingkan dengan elemen lain. Nah, ini batasan duktilitas material juga kurang lebih kurva yang diinginkan dari material yang dinilai cukup duktil untuk mendisipasi energi gempa adalah seperti ini. Dia memiliki plateo yang cukup panjang, lalu memiliki rasio antara FY per FU yang tidak terlalu jauh ya. Jika dirangkum batasan terkait material ya untuk material yang bisa dibilang ductile sebagai elemen penahan gaya gempa kurang lebih adalah sebagai berikut bahwa rasio antara F yield dibandingkan F ultimate-nya harus kurang dari 85%. Lalu material juga perlu memiliki daerah plateo yang cukup panjang ya. Ini akan cukup membantu proses plastisifikasi yang terjadi ketika kayak gempa terjadi. Lalu regangan putus juga harus lebih besar daripada 20%. Lalu untuk elemen struktur yang didesain untuk berperilaku inelastis atau bisa disebut juga sebagai elemen sekring atau elemen fuse. Nah, ini harus kurang dari 345 MPa ya. Jadi, semisal untuk struktur rangka pemikul momen, maka elemen balok yang didesain sebagai elemen sekring harus memiliki F-yield kurang dari ini. Lalu misal untuk elemen link, untuk struktur rangka dengan bracing eksentris atau bracing konsentris juga harus memiliki F-yield kurang dari 345 MPa dan lain sebagainya. Lalu untuk kolom juga dibatasi bahwa maksimum 485 MPa. Nah, lalu selain batasan terkait duktilitas material di awal, nah ini ada juga batasan terkait duktilitas penampang. Bahwa memang batasan terkait penampang tidak hanya ditemukan pada elemen penahan kayak gempa dan lain sebagainya. Di SNI 1729 2020 yang biasa digunakan dalam standar umum ya, dalam perencanaan struktur baja juga dikenal
Katakan misal batasan untuk penampang kompak 0,38 ya kalau di 1729 kali akar E per EV dan lain sebagainya. Nah, SNI 7860 2020 memberikan batasan yang lebih ketat baik untuk eh, penampang yang didesain sebagai highly ductile ataupun penampang yang didesain dengan moderately ductile. Nah, ini dibatasi di kelangsingan sayap dan di kelangsingan badan, tidak boleh lebih besar dari tabel D1.1 ini. Berarti untuk sayap, rasio antara BF dibagi dengan TF harus kurang dari ini. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa lebar sayap yang diambil adalah setengahnya ya, sehingga di sini bisa diambil B dibagi dengan 2 TF. Jika B adalah lebar sayap. Nah, ini untuk elemen badan, khusus untuk profil I atau profil H. Nah, ini kurang lebih batasannya seperti ini. Dia dibatasi oleh CA ya, di mana CA merupakan fungsi dari rasio antara PU dibandingkan dengan kapasitas aksial lelehnya. Nah, jadi nanti ini prosesnya iteratif, tergantung berapa besar nilai gaya aksial yang terjadi pada struktur. Nah, nanti dibandingkan antara rasio gaya aksial yang terjadi dibandingkan dengan kekuatan aksial lelehnya, nanti dibandingkan CA-nya kurang atau lebih dari 0,114. Nah, nanti jika kurang maka yang berlaku adalah yang atas, jika lebih maka yang berlaku adalah yang bawah. Secara simpel mungkin bisa diambil untuk kolom kan umumnya dia memiliki gaya aksial yang cukup besar. Nah, bisa saja mungkin sebagai preliminary awal langsung saja diambil CA untuk kolom sama dengan 1. Nah, nanti berlaku yang bawah untuk log misal tidak dominan gaya aksial. Nah, ini bisa diambil yang atas dan lain sebagainya. Nah, selain itu terkait batasan daktilitas dibatasi juga ya terkait daktilitas elemen. Setelah tadi daktilitas material, daktilitas penampang, sekarang daktilitas elemen, di mana suatu elemen balok dia tidak boleh dibiarkan free span ya, misal tanpa pengekang lateral ya. Karena di sini bentang taktir brace-nya untuk struktur rangka pemikul momen khusus, nah ini dibatasi tidak boleh lebih besar dari 0,095 kali RY kali E per RY kali FY ya. RY di sini adalah radius girasi Y, sementara R yang di sini adalah faktor tadi ya, faktor pengali untuk water ekspektasi. Nah, jadi di sini memang dibatasin. Jadi misal 9 meter ya tidak boleh 9 meter tanpa penghalang lateral, tapi harus di provide bentang tak terbrace ya, atau pengekang lateralnya ya. Nah, jarak antar pengekang lateral dibatasi maksimum LB, LB max. Nah, ini 0,095 kali bla 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 bla. Nah, jadi nanti mungkin bisa diberi ya. Katakan ini kolomnya. Nah, nanti tentu di sini perlu dikasih balok-balok anak sebagai pengekang lateral. Nah, ketentuan lebih lanjut tentu dapat mengacu ke 7972/2020 ya, yang mengatur batasan yang kaitannya dengan prakualifikasi. Karena perilaku tiap sambungan beda-beda. Ada yang batasan ini boleh diabaikan, ada yang tidak boleh diabaikan, dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang kaitannya dengan daktilitas elemen tadi, bahwa sorry, ini kaitannya dengan daktilitas penampang sebenarnya. Nah, ketika dia suatu penampang didesain dengan batasan-batasan highly ductile member tadi yang 0,32 kali akar FY, kali akar E per FY, nah itu dia
posisinya kan ada di sini ya kurang lebih. Karena lambda P ini adalah 0,38. Nah, ketika dia posisinya ada di sebelah sini, maka penambang tersebut dapat mendevelop kapasitas momennya ya, mencapai kapasitas momen plastisnya ya, atau MP sama dengan ZX kali FV. Nah, jika batasan-batasan tersebut tidak terpenuhi, tentu kapasitas momen dari penambang tersebut akan turun, tidak akan sebesar momen plastik itu lagi. Tapi tentu akan turun sesuai dengan batasan penambang tadi. Dia termasuk kompak, tak kompak, dan lain sebagainya. Inilah kemudian yang menjadi alasan kenapa suatu elemen struktur rangka memikul momen perlu didesain sebagai highly ductile member atau moderately ductile member ya untuk mendevelop kapasitas momennya mencapai kapasitas momen plastisnya. Nah, kalau kaitannya dengan batasan bentang tak terbrace tadi sama saja ketika suatu elemen katakan untuk elemen balok dia terbrace secara mumpuni dan memadai. Nah, semakin pendek jaraknya, maka dia dapat mendevelop kapasitas momennya mencapai momen plastiknya ya, sampai di sini. Nah, ketika dia tidak diberi pengekang lateral yang cukup, kapasitas momennya dia akan drop tergantung seberapa panjang bentang tak terbrace antar pengekang lateralnya. Nanti di atas LR dia akan lebih drop lagi sampai bawah. Nah, ini ya kurang lebih ketika diplotkan dibandingkan dengan batasan-batasan untuk penambang yang umum, dia sedikit lebih ketat dibandingkan dengan batasan yang umum. Nah, kalau lambda P ini 0,38 kali akar E per FY, sementara untuk high ductile dia agak bergeser sedikit lebih ke kiri. Nah, nanti dalam kursus ini sama-sama akan kita pelajari apa yang kaitannya dengan analisa untuk balok ya. Nah, nanti untuk balok yang didesain sebagai elemen sekring, dia akan didesain dengan cukup banyak ya parameternya. Nanti untuk balok sendiri akan didesain dengan strength design yang biasa ya, di mana nanti VMN harus lebih besar daripada MU ya. Belum didesain dengan desain kapasitas karena memang elemen balok sengaja kita lemahkan karena dia merupakan elemen spring atau elemen fuse. Baru nanti di area sambungan dia didesain dengan desain kapasitas. Dia didesain lebih kuat dibandingkan dengan VMN-nya si balok ya. Jadi ini sudah tidak berlaku, nanti yang akan berlaku di desain kapasitas baik untuk kolom maupun sambungan adalah VMN-nya si sambungan harus lebih besar daripada VMN-nya balok ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan mengenal yang namanya momen probable sama seperti mungkin di beton. Kalau di beton dikenal bahwa momen probable kan biasanya dihitung dengan nilai F yield dari baja tulangan yang dinaikkan 25% ya, atau 1,25 kali FY dan lain sebagainya. Nah, kalau di baja dikenal dengan seperti ini. Dia ada faktor CPR kali RY kali FY kali modulus penampang plastisnya. Nah, nanti untuk elemen-elemen yang didesain dengan desain kapasitas, MPR akan berlaku ya, mohon probable ini. Jadi, kekuatan yang dibutuhkan atau required strength pada sambungan dan elemen kolom harus lebih besar daripada MPR ini.
Nah, ini apa yang kaitannya dengan gaya gesernya akibat MPR dari momen probable yang bekerja, dia akan ada gaya geser elastiknya. Nanti akan ditambahkan dengan gaya geser akibat gravitasi ya. Kombinasinya pakai yang ini 1,2 plus 0,2 SDS dikali dead load plus 0,5 left load, atau mana yang lebih besar antara dua ini, 0,9 minus 0,2 SDS kali dead load. Nah, ini beam analisis juga dari momen probable, dia dapat menghasilkan gaya geser elastik ya, yang besarnya adalah 2 ampere per LH ya, di mana LH adalah jarak antara sendi plastis. Nanti ini akan sama-sama kita bahas. Lalu di sini ada momen pada muka kolom ya, MF. Ini tentu dihitung berdasarkan persamaan-persamaan yang ada ya. Jadi free body diagramnya seperti apa, nanti diambil, misal dipotong di muka kolom ya. Muka F ini flank ya, tepat di flank kolom sini. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini ternyata Ganti Zoom-nya Zoom aja. berbatas cuma 100 orang. Nanti Pakai Zoom saya aja. izin pindah Zoom dulu ya. Sekalian ini saya share dulu untuk materinya di Google Drive. Mohon maaf ya Bapak Ibu.